Komunitas Belajar PAUD. Selamat datang di komunitas Belajar PAUD, PAUD berkualitas TK, Sekolah Kasih Maitreya. Baik, Miss-Miss semuanya, pada siang hari ini kita semua akan bersama-sama mendengarkan praktik baik dari narasumber kita, yaitu Miss Mara atau Husna, yang dengan judul praktik baiknya yaitu pembiasaan hidup bersih melalui gosok gigi. Oke, kalau itu kita langsung saja ya bersama narasumber kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari materi Miss Husna. Kepada Miss Husna disilakan, Miss Husna. Sepertinya Miss Husna terlempar ya, terlempar dari Zoom kita pada sore hari ini. Kita sambil menunggu Miss Husnanya bergabung kembali. Nggak usah pakai wifi sekolah ya. Sepertinya ada masalah ya dengan jaringannya. Miss Husna, kita tunggu sebentar ya Miss ya. Miss yang berada di grup ini sudah pada makan belum ini Miss? Sudah, Sudah, Mi. Alhamdulillah sudah. Sepertinya Miss Husna sudah bergabung nih. Halo Miss Husna. ya. Nah, silakan Miss Husna untuk Oke. memaparkan praktik baiknya. Silakan kepada Miss Husna dipersilakan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, Miss. Sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Miss Inggi. Selanjutnya saya berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk belajar berbagi praktik baik di sekolah saya. Nanti Miss boleh bebas berbagi praktik baik di sekolah masing-masing ya. Eh, Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Maratu Husna. Saya mengajar di TK Nafa Damaseka Kasih Maitreya Selat Panjang. Nafa Damaseka Kasih Maitreya Desa Beting. Maaf ya, agak grogi. Eh, Baiklah, materi kita pada sore hari ini adalah tentang pembiasaan hidup bersih sehat melalui gosok gigi rutin. Miss, maaf. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu pembiasaan hidup bersih sehat melalui gosok gigi. Next, please. Eh, mat Oke, ini biodata saya. Nama Maratu Husna, tepat tanggal lahir Beting, 6 September 1989, jenis kelamin perempuan. Pekerjaan saya guru di Nafa Damaseka Kasih Maitreya di Desa Beting. Adapun latar belakang saya mengambil materi ini adalah setiap anak yang sudah memasuki pendidikan PAUD itu perlu
perlu dikenalkan dengan konsep perilaku hidup bersih sehat. Salah satunya yaitu mengajarkan untuk paham atau mengerti tentang kebersihan gigi dan mulut. Hal ini adalah pengetahuan dasar yang berdampak besar untuk kehidupan di masa yang akan datang. Selanjutnya, adapun tujuan praktik baik ini adalah untuk memberikan pemahaman atau pengertian terhadap tentang hidup bersih sehat ini melalui gosok gigi rutin 2 kali sehari, yaitu sesudah makan pagi dan sebelum tidur di malam hari. Kenapa harus sesudah dan sebelum tidur? Kita membiasakan anak-anak dari sejak dini untuk gosok gigi itu dikarenakan setelah selesai makan banyak sisa-sisa makanan yang tersisa di gigi. Jika tidak digosok, dibersihkan, lama-lama akan menjadi flak dan akan merusak gigi anak-anak. Adapun pelaksanaannya yaitu pada saat apa memberikan pemahaman dan pengertian tentang manfaat gosok gigi, yaitu awalnya kami mensosialisasikan saat morning activity, circle time, itu ditanyakan apakah anak menggosok gigi, kenapa harus menggosok gigi, apa yang terjadi jika tidak gosok gigi. Terus ditanyakan berapa kali anak-anak gosok gigi 1 hari. Selanjutnya pada saat apa ya kira-kira anak gosok gigi. Seperti itu ditanyakan setiap harinya kepada anak-anak. Selanjutnya sebenarnya di awalnya sebelum adanya pemahaman tentang pembiasaan hidup bersih sehat ini tentang gosok gigi di sekolah saya pribadi, masih banyak anak-anak yang tidak menggosok gigi. Dan bahkan ada yang belum pernah gosok gigi sama sekali saat masuk PAUD. Setelah adanya pemahaman di sekolah, pengertian tentang kebersihan gigi, anak-anak mulai menggosok gigi rutin. Bahkan ada yang menggosok gigi 2 kali sehari dan malam juga mau tidur anak juga gosok gigi. Sedangkan di sekolah saya itu menggosok gigi dilaksanakan setiap hari Selasa. Bahkan ada suatu saat saya pernah lupa untuk melaksanakan kegiatan gosok gigi di sekolah. Anak-anak yang mengingatkan ke saya, Miss, kita belum gosok gigi. Seperti itu. Pada saat itu waktu pelajaran tinggal 15 menit mau pulang, anak-anak mengingatkan saya. Jadi pada saat itu langsunglah kami menggosok gigi. Setelah kami adakan pemahaman di rumah, anak-anak ada gosok gigi siang dan juga malam. Bahkan kalau pagi, Miss, saya tadi malam ada gosok gigi sebelum tidur. Miss, saya tadi mau pergi sekolah ada gosok gigi. Seperti itu. Selanjutnya, adapun kendala dalam praktik baik ini adalah bagaimana membiasakan setiap anak di sekolah saya itu untuk menggosok gigi di rumah pada saat malam hari. Karena ada beberapa anak di sekolah saya itu tidak menggosok gigi saat malam hari, cuman gosok gigi hanya pada waktu pagi saja. Adapun solusinya yaitu saya selalu mengingatkan anak untuk menggosok gigi 2 kali sehari setiap harinya pada saat
pagi hari mengingatkan anak untuk selalu gosok gigi, menjaga menjaga kebersihan gigi. Kemudian untuk yang di rumah, saya pribadi menjalin kemitraan dengan orang tua. Untuk orang tua selalu mengingatkan bagaimana supaya anak untuk selalu gosok gigi. Selanjutnya, Miss. Tindak lanjut. Tindak lanjut ini saya melakukan evaluasi setiap minggunya dengan kepala sekolah dan rekan kerja. Saya juga melakukan evaluasi diri menjadi lebih baik dan meningkatkan kualitas diri saya sebagai pendidik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan praktik baik ini. Terima kasih, Miss Inggi. Sama-sama, Miss Husna. Wah, luar biasa sekali ya praktik baik yang Miss Husna terapkan di sekolah Miss Husna, yaitu pembiasaan hidup bersih melalui gosok gigi rutin. Sangat menarik sekali ya materi hari ini. Sebelum kita melanjutkan pada sesi tanya jawab atau berbagi sesama miss-miss yang lainnya, saya mengingatkan bahwa nanti pada saat Zoom berlangsung akan terputus setelah 40 menit berlangsung. Nah, nanti setelah itu kita boleh join kembali ya miss-miss semuanya ya. Nah, materi pada sore hari ini Miss Husna membagikan mengenai pembiasaan hidup bersih melalui gosok gigi. Nah, dari Miss-Miss yang lain nih, bagaimana tanggapannya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin berbagi juga nih mengenai praktik baiknya? Silakan Miss-Miss yang lainnya. Apakah ada tanggapan? Dan ada yang ingin bertanya, dipersilakan ya Miss-Miss. Mengenai pembiasaan hidup bersih melalui gosok gigi rutin. Khususnya yang ada di PAUD ya, Miss Husna ya. Benar, yang ada di PAUD. Ya, silakan Miss, apakah ada tanggapan atau ingin berbagi juga nih mengenai praktik baik. Ya, Barangkali boleh. ada di sekolah. Barangkali ada di sekolah Miss-Missnya juga sudah ada atau sudah pernah menerapkan praktik baik yang sama dengan yang Miss Husna terapkan. Dipersilakan ya Miss. Sepertinya belum ada tanggapan atau pertanyaan ya Miss Husna ya. Kalau begitu saya ingin bertanya nih Miss Husna mengenai pembiasaan hidup bersih melalui gosok gigi rutin ini Miss Husna. Ya, boleh. Silakan Miss Indi. Ya, begini Miss Husna, bagaimana ya cara kita menyikapi anak-anak kita yang dia hanya rajinnya atau maunya gosok gigi itu di sekolah aja bersama gurunya. Namun pada saat di rumah kita pun sebagai guru juga bertanya pada orang tua, anak-anak itu tidak mau menggosok gigi nih Miss. Bagaimana nih cara kita menyikapinya Miss Husna? Mungkin dari saya itu ya Miss. Baik, terima kasih Miss Inggi. Mungkin disampaikan kepada anak manfaatnya gosok gigi itu seperti apa, dan jika tidak menggosok gigi akan gimana, giginya akan sakit. Nanti kalau sudah sakit giginya tidak bisa makan, tidak bisa tidur, seperti itu Miss Inggi. Atau eh, eh, manfaatnya nanti giginya bersih. Lihat gigi si temannya gini bersih loh, nggak berlubang, tidak kuning-kuning, seperti itu. Seperti itu, Miss Inggi. Wah, begitu ya Miss Husna ya, baik. Terima kasih. Nah, Ya, dari Miss yang lainnya bagaimana? Miss Suci, Miss Devi, Miss Megawati, Miss Siti Suryana. Apakah ada tanggapan atau ingin berbagi juga nih mengenai praktik baiknya? Boleh raise hand ya, Miss. Miss Okta raise hand. Oke, Miss Okta, silakan kepada Miss Okta.
Terima kasih Miss Indi. Miss Susna, saya mau bertanya, eh, bagaimana di kelas saya ada anak yang tidak mau gosok gigi. Eh, jadi bagaimana ya Miss agar anak tersebut bisa eh, rajin rutin untuk gosok gigi? Mungkin hanya itu saja Miss Susna. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Miss Okta. Mungkin apa kan praktik di sekolah kan mungkin diberikan anak untuk gosok gigi yang lebih cantik gitu, yang lebih menarik untuk anak menggosok gigi. Selanjutnya kan pasta gigi untuk anak-anak itu kan rasa buah-buahan kan, mungkin dicoba sedikit aja seperti itu. Kemudian ceritakan juga gimana manfaatnya gosok gigi. Nanti kalau tidak gosok gigi gimana? Nanti giginya bisa sakit dan berlubang. Apalagi kalau anak-anak sudah makan coklat, permen, seperti itu. Apakah Miss Okta sudah mengerti? Oke, baik Miss, sudah mengerti. Terima kasih Miss. Terima kasih Miss Okta atas pertanyaannya. Baik. Nah, dari Miss-Miss yang lainnya, apakah ada ingin berbagi Miss mengenai praktik baik tentang pola hidup bersih melalui gosok gigi? Apakah ada Miss-Miss yang lainnya ingin berbagi? Dipersilakan ya Miss ya. Miss Devi. Oh ya, Miss Suci, silakan Miss Suci. Miss Suci raise hand ini, silakan. Silakan Miss Suci. Halo Miss Suci. Saya melihat Miss Suci ini raise hand. Silakan. Miss Suci, silakan. Apakah Miss Suci kedengaran suara saya? Maaf Miss, Ya. selamat siang Miss. Ya. Sore. Baik, di sini saya akan berbagi trik baik tentang gosok gigi ya Miss. Silakan. Gosok gigi itu ada kesehatan gigi yang sangat besar dampaknya terhadap tumbuh kembang anak pada usia dini. Gigi dan mulut yang tidak terawat akan memicu timbulnya masalah dalam kesehatan. Dalam penyakit gigi Miss dan mulut yang biasanya terjadi pada gigi susu adalah gigi berlubang. Akan bermasalah pada gigi berlubang. Terima kasih. Terima kasih Miss Suci. Halo Miss Suci. Pada gigi ya, terputus ya Ya, Miss. silakan lanjut. Iya, silakan lanjut Miss. Oke. Saya ulang ya Miss. Oke. Praktik baik dalam kesehatan gigi sangat besar dampaknya terhadap tumbuh kembang pada anak usia dini. Gigi dan mulut yang tidak terawat akan menimbulkan masalah kesehatan pada anak. Penyakit gigi dan mulut yang biasanya terjadi
pada gigi susu ya, Miss. Apabila gigi susunya rusak akan menyebabkan kesulitan untuk mengunyah makanan. Terima kasih. Terima kasih Miss Suci atas masukannya. Oke, terima kasih Miss Suci. Bagaimana Miss Susna? Ya, terima kasih atas berbagi praktik baiknya. Baik, kita lanjut ya Miss Susna ya. Saya melihat nih ada satu orang lagi nih Miss yang raise hand ini dari Miss Siti. Ya. Dari Miss Siti. Baik, Miss Siti silakan Miss Siti. Tes, tes. Saya tutup kamera ya, izin ya. Bukan saya buram ya. Iya, Miss. Saya izin matikan kamera ya. Ini Miss, saya tadi termotivasi dari beberapa dokumentasi yang Miss Susna paparkan tadi. Saya melihat di tempat Miss masih menggunakan air bukan air hujan ya, maaf ya Miss ya. Tapi anak-anak itu antusias untuk gosok gigi itu masih sangat, saya termotivasi lah gitu, saya sangat termotivasi gitu. Jadi itu akan menjadi motivasi saya selalu mendengarkan peserta didik saya yang sudah di sini sudah sangat lengkap dengan airnya. Jadi akan membuat semangat saya untuk selalu mengingatkan kepada anak didik saya. Itu yang pertama. Yang kedua, Miss, ini pribadi ini saya mengalami kesulitan, Miss. Anak saya sendiri usia 1 tahun 6 bulan, Miss, itu baru saya mulai mengajari menggosok gigi. Namun karena kesibukan saya, itu kan biasanya anak saya diasuh sama neneknya, karena tidak konsistennya setiap hari gosok gigi. Jadi anak saya itu terkadang mau, terkadang nggak mau buka mulut sama sekali. Biasanya sih saya selalu membuka video-video ataupun postingan-postingan di sekolah saya itu, teman-temannya cece-cecenya itu yang sedang gosok gigi, saya tunjukkan ke dia video maupun foto. Selama ini belum terlalu berhasil, Miss. Jadi saya mau minta solusi dari Miss Susna, mana tahu ada solusi untuk saya untuk dari ke anak saya. Terima kasih, Miss. Baik, terima kasih Miss Siti. Untuk yang pertama tentang gosok gigi anak di sekolah itu jujur awalnya anak di sekolah saya itu tidak tahu gosok gigi, dan bahkan ada yang belum pernah gosok gigi. Karena kami ada sampaikan apa manfaatnya gosok gigi. Sekarang anak-anak bahkan rajin gosok gigi seperti itu. Terus untuk bagaimana mengatasi anak yang masih kecil, masih 1 tahun lebih untuk menggosok gigi? Mungkin Miss Siti seperti ini. Mungkin Miss Siti juga ikut gosok gigi sama mama sama papanya, ikut gosok gigi seperti itu. Gosok gigi bersama-sama gitu, gosok gigi keluarga. Seperti itu Miss Siti. Baik, Miss. Terima kasih masukannya, Miss. Wah, terima kasih ya atas pertanyaannya dari Miss Siti Suryana yang sudah dijawab sama Miss Susna. Apakah Miss Siti sudah menerima jawaban dari Miss Susna, Miss Siti? Sudah, Miss Siti. Terima kasih ya, Miss. Terima kasih. Baik. Nah, saya melihat Miss Suci masih raise hand ini. Mungkin ada yang ingin Miss Suci tanyakan. Silakan Miss Suci. Saya melihat Miss Suci masih raise hand ini. Dipersilakan. Mungkin pasti di benak Miss Suci ada beberapa pertanyaan nih. Silakan. Maaf ya Miss Inggi, tadi belum diturunkan tangannya. Oh begitu. Lupa diturunin ya Miss ya tangannya ya Miss ya. Oke, baik. Terima kasih ya atas pertanyaan-pertanyaan Miss yang luar biasanya. Lanjut, apakah Miss yang lainnya ada yang ingin ditanyakan?
Miss Siti sepertinya masih raise hand juga nih. Apakah Miss Siti masih ingin bertanya? Tidak, Miss. Ada pertanyaan tambahan? Tidak ada. Sudah cukup, Miss Gigi. Oke, sudah cukup. Baik, terima kasih. Nah, oh dari Miss Debbie ada raise hand nih. Silakan Miss Debbie. Baik, terima kasih Miss Inggi. Izin bertanya, apakah suara saya terdengar, Miss? Sangat terjelas dengar jelas. Izin bertanya begini, saya terdapat satu anak yang bisa dikatakan dia mau